Ari Kiba, Ari Kiba. Mas, Ari Kiba mana ya? Oh, Ari Kiblat, no, mana pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Inka dan ini adik gue. Satria. Ya, kita akan membahas sebuah film. Ini filmnya genre horor misteri ya. Horor misteri dan ada psikologi thriller juga ya. Iya, sebenarnya temanya lebih ke horor yang temanya psikologi mungkin Iya, jatuhnya oke. gitu. Ya. Judulnya adalah apa? Affliction atau bahasa Indonesia pulang. Pulang, mulai. Anak hilang. Iya, ibunya itu sampai stres. Gila. Udah aku capek. Jadi ini merupakan film debut penyutradaraan Teddy Siriatmaja itu di film horor ya, genre horor. Ya, dan pemerannya ada siapa aja? Ada Ibnu Jamil sebagai Hasan, Raihanun sebagai Nina, terus Tuti Kirana sebagai Bunda. Oke, menceritakan tentang sebuah keluarga yang kelihatannya mereka tuh kayak keluarga bahagia lah ya gitu. Keluarga Hasan itu dengan 2 orang anak yang ternyata si istrinya itu lagi nyimpen kesedihan setelah ibunya tuh bunuh diri kan. Di adegan pertama yang wow. Ya, terus akhirnya mereka didatengin lah gitu kan sama seorang dari kampung ibu mertuanya si Raihanun ini untuk mereka diajak untuk nengokin ibunya mereka ya, mertuanya Raihanun karena udah tua gitu dan penyakit gitu lah. Dan di sanalah sebuah keanehan terjadi ya, misteri-misteri di sana, dan akhirnya mereka harus memecahkan ada apa dengan ibu mertuanya. Menurut gue prosnya dari film ini adalah gue udah lama nggak ngeliat film horor Indonesia yang emang segitu pinternya sih menurut gue, karena gue tahu ya, gue merasakan film ini bikin tegangnya tuh gokil sih. Bikin tegangnya gokil, dan secara teknis pengambilan, secara teknis aktingnya juga itu gue ke bawah sih, sampai Deg-degan ya nontonnya. udah lama banget gue nggak nonton film yang benar-benar kayak gitu loh. Tanpa harus nggak ada hantu serem berlebihan. Hantunya Nggak serem seri atau gore gitu-gitu yang bikin beli enggak. Nggak harus yang emang bener-bener kayak tone warnanya harus gimana kayak gitu-gitu, cuman dari segi Nuansanya, vibes-nya gitu ya, ada blooming gitu, scoringnya juga ya kali ya. scoring oke. Pengambilan gue suka banget sih, framingnya memang tahu teori gitu kelihatannya, dan editing juga dari kayak misalnya cop-cop adegan kayak gitu-gitu tuh. Mas Teddy mungkin ngerti banget soal yang namanya di saat kita harus merasa berempati gitu sama si karakternya, di saat kita harus merasa terintimidasi kayak gitu-gitu. Dan atau sih kalau menurut lu gimana? Closing apa aja? Kalau gue sama gitu, gue jadi nonton ini siang-siang tengah bolong, ya pakai laptop, pakai earphone, dan itu benar-benar berhasil bikin gue deg-degan gitu. Jadi tangan gue dingin, tangan sama kaki gue dingin. Jadi gue emang pas dari mulai trailer kan gue nggak tahu ini sebenarnya film tentang apa gitu kan, kayak kilas banget aja gitu kan. Bahkan sampai ke tengah filmnya tuh gue nggak tahu nih sebenarnya arahnya kemana sih, misterinya itu apa. Cuman itu benar-benar bikin gue penasaran gitu, bener-bener bikin ngiket gitu. Terus ya actingnya sih juga, aduh gue suka ya gitu. Terutama ya Ibu Tuti Kirana itu sebenarnya lebih yang bikin gue takut sebenarnya bukan hantu apanya, lebih ngeri banget itu kalau gue punya mertua kayak gitu. Itu iya. Ya misteri dia, ya kan dia punya istilah mental illness gitu ya, terus sakit Alzheimer juga kan dianggapnya gitu. Cuman yang bikin deg-degan tuh ya itu gitu, karakternya gitu kan, karakternya, terus ya untuk actingnya, terus actingnya Raihanun sih yang oke banget, yang pas dia udah stresnya gitu, keren banget sih gitu. Gue juga suka tone warnanya ya, maksudnya beda gitu, dia dibandingkan dengan film horor lain punya kayak style sendiri gitu kan. Memang agak-agak kayak ke grayish gitu ya, agak-agak gelap, cuman menurut gue itu adalah style yang keren sih, jadi autentik aja gitu. Simple, lagi pula dari segi filmnya sendiri kayak yang nggak pakai budget banyak gitu ya kelihatannya.
simple tapi sophisticated sih menurut gue dikemasnya ya. Maksudnya dalam simplicity itu sendiri lo bisa menghasilkan karya yang bisa bikin segitu berasanya di gue. Itu tuh gokil sih, pasti teoritis sekali gitu teknisnya gitu. Menurut gue Mas Teddy itu kan kalau yang film ini kan dia debut di horor ya. Tapi kelihatan menurut gue bahwa Mas Teddy itu tuh benar-benar ngulik apa yang sebenarnya bisa kita relate gitu. Dari segi fear, kalau misalnya horor kan pasti fear ya yang dibahas, kayak fear-nya orang-orang, mungkin ya orang-orang yang udah nikah ya, terutama udah berumah tangga. Kayak ada kecurigaan sama asal usulnya spouse kita gitu, misalnya suami istri kita. Suami gue sebenarnya siapa sih, backgroundnya gimana? Iya, suami kita sebenarnya kayak gimana sih, ini mertua backgroundnya gue kayak gimana, terus hubungannya sama orang tuanya dia nggak tahu gitu. Bahkan mungkin udah ulang tahun pernikahan keberapa gitu ya, udah lama nikahnya, anaknya udah pada gede-gede, cuman sampai sekarang dia nggak tahu si suaminya itu siapa dan backgroundnya kayak gimana dan kenapa dia benci banget sama ibunya, dia nggak tahu. Sementara ibu itu kan penting banget ya untuk tumbuh kembang seorang gitu. Dan ya ini si temanya sendiri ya yang dibahas juga di sini adalah mengenai psikologi anak juga gitu. Jadi aspek psikologi di sini juga main banget ya. Apa? Main banget gitu. Main banget dan emang on point sih gitu. Ya, terus gue juga ini saudara tuh berhasil mengecoh gitu. Jadi dari mungkin ada beberapa teman gue, kebetulan gue kemarin sempat diskusi juga kan sama teman-teman gue yang movie reviewer gitu. Ada yang menurut mereka tuh udah ketebak nih penjahatnya siapa gitu kan. Cuman gue sempat masih bertanya-tanya gitu, ini siapa sih sebenarnya yang jadi antagonisnya siapa gitu, apakah si ibunya, si Ibnu Jamilnya, apakah sempat gue bahkan tetangganya yang gila gitu, atau mungkin gue sempat curiga si Raihanunnya ini sebenarnya dia yang halu tuh dia bermasalah di dia gitu. Tuh lumayan bikin gue penasaran siapa sih ini, siapa dari itu berhasil gitu sampai ngikat ternyata gitu kan ya adalah si doi gitu. Jadi sebenarnya awal gue nonton film ini tuh gue nggak berekspektasi ternyata ada horor hantu gitu. Gue pikir cuman psikologi thriller aja gitu, tapi ternyata kan ada hantunya dikit gitu ya. Dan menurut gue sih di sini jam scare-nya tuh pas gitu, nggak lebay, nggak norak, dia tuh bikin takut. Nah kalau untuk gue, cons-nya itu sendiri, pertama mungkin gue agak mengharapkan visual yang lebih berkarakter sih. Ya mungkin nggak tahu ya. Jujur gue baru pertama kali nonton filmnya Teddy Suryaatmaja gitu, dan gue ngerasa memang lebih kayak gue dari dulu mana aja yang pernah nonton film dia gitu kan. Mana aja lo harus nonton trilogi keintiman yang 3 film itu ya. Gue nonton itu. Dan gue suka banget sebenarnya, tapi ya apa ya, kalau misalnya kita ngelihat dari horor-horor yang udah ada, mungkin filmnya Mas Teddy ini gue nggak tahu emang sengaja atau enggak, beliau itu memang karakternya plain gitu dari segi visual, atau memang belum menemukan gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat filmnya Joko Anwar gitu ya, Joko Anwar tuh ada ledakan ego Joko Anwar gitu di dalam visualnya dan di dalam dunia di filmnya dia gitu. Kayak misalnya tone warna yang analogus banget gitu, yang memang kayak merah semua, hijau semua gitu. Kalau misalnya Timo juga ya sama kayak merah gitu. Dan kayak misalnya dari segi script writing juga misalnya kayak si Mas Joko kayak yang apa ya, ciri khas itu di dunianya dia orangnya tuh kelihatannya sotoy semua gitu. Iya. Sotoy semua gitu. Dan kalau ini gue ngeliatnya mungkin dari segi visual bisa lebih di-enhance lagi supaya orang bisa lebih mengenal genre horornya Mas Teddy gitu ya. Sama satu lagi mungkin kalau misalnya dari segi script gue suka aja gitu. Kayak ada adegan yang memang anjir ini nggak sembarang orang bisa kepikiran ini gitu. Gitu. Gitu sih. Gue lebih banyak proses sih sebenarnya daripada konsep. Kayak gitu. Ya gue kalau konsep ya paling ya kayak hampir semua film horor sih pasti ada plot hole-nya lah gitu yang ya kenapa kok ini begini ya, terus hubungannya kok ini begini ya, dan itu sih gue nggak ada yang terlalu cons berarti ya, sama mungkin ada di endingnya sih yang agak kok kenapa mesti ngambil jalan itu gitu, cuman masih tidak mengurangi nilai gue akan skor film ini gitu sih kalau gue.
Nah, jadi kita masuk ke spoiler talk ya gitu. Di sini gue yakin teman-teman sih sudah udah pada nonton nih. Ya mungkin yang memorable scene pertama gue gitu, yang itu tadi yang kita awal-awal Arikiba itu. Ya gimana si ibunya ini kan sangat karakternya berubah-ubah gitu kan, yang kadang dia hangat, kadang dia nyeremin gitu kan, kadang dia halu-halu gitu, yang apa? Yang lagi makan tiba-tiba Anda siapa gitu kan, Anda siapa, terus tiba-tiba kamu dengar suara itu, Karikiba, terus makan lagi abis itu kan, wah itu gue ini nyokap kenapa sih gitu. Nah, kenapa sih ini orang, oh my god, justru ya ketidak uncertainty itu tuh yang bikin yang bikin stres gitu kan, itu tuh gokil banget sih. Jago banget gitu. Sama ya itu paling pas lagi si Ibnu Jamila tidur di sebelah ibunya, terus apa mau diklonin gitu kan, dinyanyiin itu tuh serem banget sih lagunya. Gue sempat mikir ini apa mau dicekek gitu ya, Ibnu Jamila mau digorok apa gimana kan, karena dari awal mereka datang ke rumahnya aja kan cari kan si bunda mana, ternyata bundanya lagi di mana, lagi di teras lagi megang-megang pisau. Terus tau kan adegan awal-awal yang dia pergi kamu atau apalah, itu juga serem sih. Lo bayangin aja lo. Awal-awal udah ngeliat first impression-nya ya ke si ibu ya. Iya kan istilahnya si Raihanun dia nggak seumur-umur nggak pernah kata ibu mertua. Datang disambut tiba-tiba lo konyong-konyong ketemu mertua kayak gitu, lo horor gue. Ke si Raihanunnya jadi kayak apa ya? Gue mau gagalin apa? Rencana gue lah gitu. Iya, gitu kan. Jadi maksudnya dia kan emang baik. Iya, maksud dia kan baik karena dia kehilangan ibunya, dia simpati pengen jangan sampai nih ibu mertua gue keburu meninggal kasarnya gitu sebelum gue berbakti sama dia. Cuman kalau ibu kayak gitu kan gue balik badan gue kayak gitu. Tadi itu gue suka banget pas kita tuh dibikin antipati sama si ibu gitu kan. Yang pertama kali kita udah tahu mengenai impresinya si ibu dari si Hasan gitu kan. Oh di ibu gue nggak banget lah gitu, jadi ini masa nggak banget apa sih? Nah dari situ pas pertama kali kita first impression ketemu si ibunya ini kayak yang pertama kali si anak cowoknya si Rian gitu ya, si Rian mirip sama kamu ya, sama Hasan gitu. Giginya mirip gitu kan, terus mukanya ketus gitu kan. Terus ketika ngomong si ceweknya nih, anak cewek makanya, nah kalau dia punya dunia sendiri nih, mungkin mirip sama ibunya gitu. Anjir. Just mental begini gitu kan gitu. Iya, udah annoying sih. Udah annoying banget gitu nih. Nah, jagonya film ini adalah menurut gue, kan kalau misalnya teori horor yang gue tahu itu adalah terkait sama kita itu dibikin stres, kita itu dibikin ancur-ancuran secara feel ketika kita mengantisipasi sesuatu yang bakal terjadi ke depannya kayak gitu. Itu yang ngocok-ngocok feeling kita ketika nonton. Dan ketika kita udah ngelewatin itu, kita rasa lega, terus rewarding gitu rasanya buat kita gitu. Dan ini gila banget menurut gue sama Mas Teddy, kayak yang awalnya bikin si karakternya ini antipati banget, kita bikin antipati banget sama ini, terus cara development lama-lama kayak baik gitu, kok baik ya gitu kan. Iya, sampai akhirnya dia dibunuh kan, sedih banget. Malah jadi kita sedih gitu awalnya. Sedih, kesian, jahat banget, emang anak durhaka emang itu si Hasan kan. Gue adalah yang memorable sih menurut gue, nah ini gue suka banget scriptingnya. Apa? Ini gokil ya gitu. Membekas sih Pak. Anak kecil ya. Gokil banget bahasanya. Iya, itu kacak sih. Mungkin yang bagian horornya, nah ini menurut gue horornya itu memang sering aja sih kita temuin sebenarnya di film-film horor lainnya. Tapi yang gue suka adalah ketika yang ada adegan kenop di gitu-gitu. Oh iya, tuh serem. Si Riannya pintu terus gitu-gitu. Yang gue suka mungkin lebih ke arah shotnya sih kali. Oh iya kali ya. Framingnya gitu ya. Framingnya ya, padahal biasa aja kan sebenarnya itu klasik. Poin banget gitu. Jadi bikin ngerinya di situ kali ya. Dan itu tuh kayak ngezoom gitu. Aduh. Intimidating gitu. Iya benar. Yang gue notice dari film ini, dari karya-karyanya Mas Teddy itu ada sebuah kesamaan nih, kalau belum nonton kan. Yeah. Jadi kan dia emang karakternya dia bikin selalu orang-orang yang penuh dosa gitu kan. Dia tidak memalaikatkan karakternya tapi memanusiakan istilahnya kayak gitu.
Nah, jadi lucunya di setiap filmnya dia itu sejahat-jahat, seburuk bobroknya tuh karakter, ada sisi agamis, bukan agamis ya. Mereka tetap ngejalanin ritual gitu, kayak yang kalau di film ini si Hasan itu awal-awalnya kan dia ada satu sholat gitu. Terus dia setiap masuk rumahnya assalamualaikum gitu kan. Padahal ketika lo ngebandingin film-filmnya ya horor yang lain, Joko Anwar, Timo tuh kayak nggak ada gitu ya, kecuali kalau emang film horor religi ya beda gitu, kayak Makmum itu jelas-jelas gitu kan, atau apa kemarin ada juga Roh Fasik, nah itu nggak heran gitu. Sama kayak film dulu yang si Lovely Man itu, kan anaknya kan pesantren kan, si bapaknya kan banci yang bejat banget lah gitu. Dia pernah bilang gitu, gue kalau denger azan suka deh, kenapa gitu, karena menenangkan gitu. Ya ada sisi ini tetap ada. Terus ya itu yang di About a Woman yang Ibu Tuti Kirana kan, yang dia ceritanya kedatangan seorang pembantu cowok yang akhirnya gitu kan. Dia belum nonton. Itu dia awalnya dia gitu kan, ya janda gitu, kaya raya, orangnya judes ketus, tapi dia manggil mbaknya, abis ini saya mau makan, abis sholat maghrib ya, abis sholat isya saya, dia nunjukin dia tuh sholat gitu. Terus anaknya juga, dia punya anaknya tuh baru berhijab tapi ngerokok gitu. Kenapa sih kamu kok kamu hijab loh, kamu kok ngerokok? Jadi ada sisi ya, anaknya tuh pengen taat cuman masih bandel juga gitu, masih ngerokok. Bahkan di film yang paling parah kan yang si ini kan Something in the Way gitu, yang si Reza Hardiantea gitu. Ya dia adalah seorang supir taksi yang orangnya alim, rajin ngaji, rajin sholat, tapi punya kebiasaan yang nggak banget sampai dia naksir seorang PSK, kan gila gitu kan. Jadi dia nggak tahu kenapa ada sisi-sisi sejahat-jahatnya manusia tuh ada sisi dark side, tapi masih ada bukan religi sih gitu, masih ada ritualnya lah gitu. Sama satu lagi sih, gue konsnya sebenarnya bukan kons gimana-gimana, cuman gue pas lagi si Ibnu Jamil udah berantem sama Raihanun, kan dia dikagetin sama setan Dimas itu kan gitu, wah gitu terus tiba-tiba kejeduk pingsan, itu agak-agak drop sih gue gitu, kayak gue ngerti sih Dimas itu kan dia sebenarnya meskipun awal kita sempet mikir dia jahat kan, ternyata dia baik, mungkin dia maksudnya nolongin Raihanun, cuman treatmentnya dikagetin, wah terus dia kejeduk tuh agak-agak drop aja, sedikit drop sih bagi gue. Nah tadi kan kita juga di konser kita sempat ngebahas plot hole kan gitu kan ya, paling itu pertanyaan-pertanyaan ini bukan teman-teman yang di rumah ada yang bisa kita diskusi bareng gitu ya, tentang film ini gitu kan, kayak dari menurut kalian apakah si Narsi itu sebenarnya dia tuh beneran ngerawat ibunya apa enggak, kalau menurut lo? Enggak sih. Enggak ya, itu emang ada konspirasi aja sih. Konspirasi Narsi ya. Ya jadi bisa dibilang dia settingan, dia mancing ya, emang udah dilas dendam sama Hasan. Mau dibunuh aja sih kayaknya ya. Ya itu kita analisa sotoy kita aja gitu kan ya. Cuman itu pertanyaannya kenapa dia tahu dari mana itu rumahnya? Tahu dari mana emang si Hasan yang ngebunuh gitu loh. Iya. Terus kayak ya terakhir si Raihanun mau dibunuh sama si Ibnu Jamil, tiba-tiba dibantuin kan dari kapak dari belakang dibacok gitu. Nah itu kan tahu dari mana gitu, konyong-konyong ya gitulah, mungkin karena ya udah siapa lagi sih mungkin yang nolongin Raihanun ya kecuali dia. Gue ngeliatnya nggak kayak mereka nggak ngeliatin Raihanun sama sekali sih. Kayak emang nggak sama sekali nolongin atau apa gitu, emang pengen bunuh aja bacok. Oh gitu, udah dendam aja ya, karena dia kan si Narsi itu adalah adik Dimas kan. Adik Dimas. Ibunya gokil. Gila beneran itu. Serem ya ibunya. Ibunya serem banget, yang ngeliatin rumah tuh anjir. Iya. Anjir ada ibu-ibu rambut jabrik gitu kan. Iya, gue feelingnya gini kan, gue ini apa sebenarnya? Gue cuma doa gini, ya Allah please jangan tentang pesugihan, please, gue udah males banget nih kalau ujung-ujungnya pesugihan, udah ilmu masa kayak It's So Last Year kan, kemarin kan horor-horor kan pesugihan mulu gitu. Gue please jangan, alhamdulillah bukan tentang pesugihan gitu, tentang misteri masa lalu keluarganya aja trauma gitu. Sih. Ya, dan kalau misalnya dari gue konsnya itu pas adegan-adegan akhir mungkin agak bertanya-tanya, ketika misalnya pas si bundanya meninggal gitu, neneknya anak-anak ini meninggal, walaupun mereka nggak kenal amat sama si neneknya gitu, tapi ketika si neneknya meninggal harusnya ada perasaan feel gloomy yang gimana gitu, sedih, trauma, apalagi anak kecil, maksudnya anak kecilnya playful anak kecil pasti ada perasaan gimana sih gitu. Biasanya mereka main HP bareng, hahaha, foto-foto selfie kayak gitu kan ya. Oh iya ya, selfie ya. Menurut gue agak terlalu
terlalu kali cepet ya, move terlalu on. cepet move on. Kan bahkan nggak ada tahlilannya juga. Nggak tahu si bundanya dikubur di mana gitu kayak gitu. Cepet Dan banget. sama juga terjadi sama ketika bapaknya meninggal. Walaupun sebenarnya nggak dikasih Oh, tahu iya. sih, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih lihat kan Nggak besoknya dikasih lihat gimana. besokannya kayak gimana dan udah selang berapa waktu gitu. Cuman kayak Kayak udah kehabisan durasi. Ya. iya, kayaknya kayak gitu sih. Kayak ada cepetin, udah nggak kepanjangan. tahu ya. Nggak tahu ya. Oke, ini so far ya. Jadi gue sama teman-teman gue yang kemarin sempat ngobrol tentang film ini sih ada dua tim gitu ya, tim yang suka banget, tim yang nggak suka banget, dari 5 sampai 8 bahkan nilainya gitu. Ada teman gue suami istri yang suaminya ngasih nilai 5, istrinya ngasih nilai 8 gitu. Cuman rata-rata ngasihnya kalau nggak 6, 7 gitu. Tapi kalau gue nih, meskipun dengan berbagai macam ada kekurangan juga gitu ya, ada yang foto segala macam, gue tetap menikmati, gue suka gitu. Bahkan nih jenis film yang bisa gue tonton lebih dari sekali gitu, karena untuk memastikan lagi, karena pasti kan ada film ada clue-cluenya apa gitu. Ini akhirnya gue nonton 2 kali karena memang sebagus itu gitu. Jadi skor dari gue adalah 8/10. Oke, kalau lo gimana? Gua 86 deh. Wow, Tinggi ya? bagus ya, apa-apa serah lo. Soalnya 8,6. gue udah lama banget nggak merasakan nonton film setegang itu sih. Itu aja. Nah itu itu dari review dari kami berdua ya. Silakan teman-teman yang punya mungkin ada mau jawab pertanyaan kita tadi ya gitu, atau mungkin diskusi-diskusi lain punya apa pandangan lain, teori-teori sendiri gitu, teori-teori konspirasi sendiri. Wah setuju nih soalnya film ini gini ya. Ya Silakan juga ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Gue Inka. Gue Satria. Kita pamit. Thank you for watching. Bye. Bye-bye.